Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Mungkin kalau kita sering mendengarkan ceramah, pengajian, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencari rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal ini bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi ternyata rezeki yang halal ini mengandung banyak keberkahan yang Allah akan berikan. Kalau rezeki sudah diberikan keberkahan, maka semua kebutuhan kita akan tercukupi. Ingat, yang akan dicukupi adalah kebutuhan, bukan keinginan. Karena tidak setiap yang kita inginkan termasuk hal yang kita butuhkan. Tapi setiap hal yang kita butuhkan, insya Allah termasuk hal yang kita inginkan. Maka sebab itu, sebisa mungkin, pertama, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa ini bermaksud untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dicukupkan dengan rezekinya yang halal, agar diri kita terhindar dari rezeki yang haram. Kemudian konsekuensi dari rezeki yang halal adalah akan membuat doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kata Nabi SAW, rezeki yang haram ini akan masuk ke dalam tubuh kita, dan setiap darah yang mengalir dari rezeki yang tidak halal yang kita makan, maka itu menjadi sebab doa kita, harapan-harapan kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain juga ada sebab lain kenapa doa kita tidak dikabulkan, karena banyaknya dosa yang belum kita taubati. Karena kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba melakukan dosa melainkan itu menjadi sebab terhalang rezekinya. Banyak faktor yang membuat seseorang akhirnya merasa butuh dalam kehidupan, namun di antara hal yang sangat jelas adalah disebabkan banyaknya rezeki yang tidak halal yang kita makan. Maka carilah teman-teman yang salih. Kalau kita membutuhkan bantuan pekerjaan, mintalah pekerjaan kepada orang-orang salih. Kalau kita butuh permodalan untuk berbisnis, berdagang, mintalah pinjaman modal kepada orang-orang salih, orang yang sudah mengerti tentang penggunaan harta itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Karena kalau kita sudah bermuamalah dengan orang yang cinta dunia, yang kehidupannya selalu dihitung dengan nominal, dengan bisnis, kita akan sengsara. Kalau kata orang Sunda, kita akan keseret. Maka sebab itu, di sisi lain kita pun diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Di sisi lain kita bisa menempuh cara yang baik untuk mencari rezeki yang halal dengan bermuamalah dengan orang-orang salih. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang dimiliki oleh orang salih. Ya, banyak-banyaklah bergaul dengan orang salih. Sebagaimana perintah dari Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita punya teman yang salih, gigit dengan gigi geraham. Nah, di cepengan, kata orang Sunda. Karena mencarinya susah, sedangkan melepasnya sangat mudah. Sekali lagi, kita yang saat ini sedang dilapangkan rezeki oleh Allah, mari bantu saudara-saudara kita yang sedang berupaya mencari rezeki yang halal untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kalau kita bisa memberikan pekerjaan, berilah pekerjaan. Kalau kita bisa memberikan pinjaman modal, berikanlah pinjaman modal. Apalagi kita dengan suka hati memberikan kail. Kalau kita kasih ikan doang, habis, dia akan minta lagi. Tapi kalau kita kasih kail, biarkan dia mencari ikan dimanapun dia inginkan. Dan setiap ikan yang didapatkan oleh dia dan dia manfaatkan untuk beribadah pada Allah, dia berikan pada keluarganya sebagai nafkahnya untuk keluarganya, maka kita akan mendapatkan pahala dari setiap ikan, setiap makanan yang dia berikan kepada keluarganya. Setiap ibadah yang dikerjakannya, kita pun mendapatkan buah pahalanya, insya Allah. Semoga Allah selalu mencukupi kebutuhan kita dengan rezekinya yang halal, yang thayyib, dan Allah berikan keberkahan dalamnya. Dan semoga Allah jauhkan diri kita dari rezekinya yang haram. Dan kalau kita suka menolong hamba Allah yang sedang kesusahan, ingat, yakinlah, Allah pun akan menolong kita. Siapapun di antara kita yang memudahkan urusan saudara muslim, Allah pun akan memudahkan urusan kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.